Assalamualaikum, Bu. Salam. Mau nanya, Bu, ini Zoom-nya belum dimulai ya, Bu? Sebentar lagi. Kenapa? Mau apa, Bu, nanya aja. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Oke. Oke, kita mulai ya. Udah lewat 11 menit. Silahkan diinfokan untuk teman-teman yang lainnya untuk segera bergabung karena jangan sampai nanti pada saat pengambilan KRS itu nanti akan bingung karena di sini akan saya sampaikan tentang perubahan struktur kurikulum ataupun mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semua pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi S1 Teknik Mesin periode 2021 sampai 2025. Jadi di sini Prodi S1 Teknik Mesin telah menyelenggarakan atau melakukan perubahan kurikulum mayor, perubahan kurikulum besar gitu, ya. Mata kuliah, struktur mata kuliah untuk pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswa dan dosen seperti itu. Jadi di sini nanti gunanya sosialisasi ini adalah untuk nanti proses pengambilan KRS. Jadi nanti ada perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya untuk masing-masing angkatan. Jadi nanti mohon disimak, jangan sampai pada saat nanti pengambilan KRS itu salah mengambil kode mata kuliahnya sehingga nanti salah kelas ataupun nanti salah kode, misalnya mahasiswa baru mengambilnya untuk mahasiswa lama seperti itu sehingga nanti salah kelas sehingga nanti nilainya tidak akan terekap dan pada saat KHS atau pengeluaran nilai nanti nilainya juga tidak bisa muncul seperti itu. Jadi pertama ini adalah struktur kurikulum lama kita. Di sini ini adalah struktur kurikulum yang lama yaitu 2017 sampai 2021. Untuk mulai dari tahun ajaran ganjil 2022-2023, ini mohon didengar, untuk mahasiswa semester 5 dan 7 itu menggunakan kurikulum lama. Nah, jadi ini masih menggunakan kurikulum lama untuk mahasiswa semester 5 dan 7. Jadi nanti di KRS itu silahkan mengambil kode yang ini, kode yang masih kode lama atau mata kuliah yang lama. Yaitu untuk semester 5 ada dinamika Frida, perpindahan kalor dan masa lanjut, metode elemen hingga, teknik otomasi, teknik pembentukan, camcae, sistem transmisi, dinamika teknik, praktikum material, dan juga praktikum proses manufaktur. Ingat, ini untuk yang semester 5. Nanti diganjil 2022-2023 atau nanti pada saat pengambilan KRS yang periode sekarang ini mata kuliah untuk semester 5 masih menggunakan kurikulum yang lama. Untuk semester 7 juga masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu ada teknologi mesin pertambangan, metode penelitian dan statistik, engineering sustainability, manajemen operasi, praktek kerja nyata, dan juga mata kuliah pilihan konsentrasi ataupun tambahan. Nah, karena di sini ada pilihan konsentrasi, mohon nanti benar-benar dipilih itu konsentrasi apa yang diinginkan seperti itu. Nah, jadi di sini mau konversi energi, rekayasa material, desain manufaktur atau alat berat. Nah, jika nanti di sini sudah terpilih, selanjutnya sampai nanti di semester 6 masih ada pilihan konsentrasi, di semester 8 mungkin masih mengambil pilihan konsentrasi, itu tidak boleh berubah. Nah, jadi konsentrasinya harus tetap. Jika di semester 5 memilih konversi energi, berarti untuk semester 7 dan 6 juga konversi energi.
tidak boleh loncat-loncat ya. Jadi misalnya semester 5 pompa dan kompresor, semester 6 nanti akan mengambil sistem energi baru terbarukan. Nah, semester 7-nya akan mengambil sistem pendingin dan pemanas. Tidak boleh dicampur. Misalnya semester 5 pompa kompresor, terus semester 6-nya polimer, terus semester 7-nya additive manufacturing, itu tidak boleh. Jadi harus satu konsentrasi. Jadi diingat, mahasiswa semester 5 dan semester 7 masih menggunakan kurikulum lama. Jadi nanti yang dipilih adalah kode yang lama atau mata kuliah di kurikulum lama. Nah, bagaimana untuk yang mahasiswa semester 1 dan 3? Untuk mahasiswa semester 1 dan 3 sudah menggunakan kurikulum baru. Nah, di sini ada kurikulum MBKM. Ini yang mulai diterapkan untuk 2021 sampai 2025. Nah, jadi mahasiswa semester 1 dan semester 3 itu mengambil mata kuliah kurikulum baru. Nah, jadi nanti semester 1 di sini ada MKDU, Kemanusiaan dan Keimanan, Pancasila, Bahasa Inggris, dan Aplikasi Komputer. Sedangkan mata kuliah prodinya ada Fisika 1, Matematika 1, Kimia, Menggambar Teknik, dan Statistika Struktur. Semester 3, angkatan 2021, kan nanti semester depan ini semester 3, mengambil mata kuliah di sini. Di sini ada Islam dan Iptek, Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu Lingkungan, Program Web Berbasis CMS, Matematika 3. Nah, di sini ada pergantian nama antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Di sini namanya Matematika 3, Material Teknik 2, Kinematika, Mekanika dan Kekuatan Material, Mekanika Fluida 1, dan juga Praktikum Material. Nah, jadi nanti untuk mahasiswa semester 3 itu nanti di sini sudah dapat praktikum material. Lalu mekanika fluida tuh ada mekanika fluida. Nah, mungkin mekanika fluida ini di semester di kurikulum yang lama itu ada di semester bawah, tapi sudah ada di semester mana mekanika fluida. Nah, ada di semester 4. Nah, lalu namun di kurikulum yang baru mekanika fluida 1 ini adanya di semester 3. Nah, tapi nanti karena angkatan 2021 itu sudah menggunakan kurikulum baru ini, sehingga dia praktikum fisika itu seharusnya di semester 2 kemarin. Jadi, karena itu, nanti di semester 3 ini, mekanika fluida 1 ini akan menggantikan praktikum fisika. Berarti nanti di semester 3, mahasiswa itu tetap mengambil mekanika fluida, ya, tetap mengambil mekanika fluida. Pokoknya di KRS-nya itu diambil saja sesuai dengan struktur mata kuliah yang baru ini. Namun nanti pada pelaksanaannya mekanika fluida ini akan dilaksanakan dengan proses praktikum fisika. Nah, jadi di sini sementara karena di sini masih masa transisi, sehingga masih ada penumpukan mata kuliah. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya Ibu kan di KRS-nya mekanika fluida, kok saya praktikum fisika sih gitu. Nah, karena memang di sini mekanika fluida ini masih menutup praktikum fisika. Karena jika tidak dilakukan praktikum fisika di sini, maka angkatan 2021 tidak akan mendapatkan praktikum fisika. Karena praktikum fisika itu adanya di semester 2, seperti itu. Okay? Jadi nanti untuk semester 3, mahasiswa semester 3 tetap mengambil yang tercantum di mata kuliah di kurikulum MBKM yang baru. Di sini dulu yang diambil. Pokoknya diambil dulu yang di sini nama-namanya, jangan melihat kurikulum lama. Jadi kalau mahasiswa semester 5 dan semester 7, silahkan melihat kurikulum lama, jangan melihat kurikulum baru. Jadi yang dilihat yang lama dulu. Namun untuk mahasiswa semester 1 dan semester 3, ditutup yang kurikulum lama, yang dibuka adalah kurikulum yang baru. Nanti untuk mata kuliah yang harus menggantikan konversinya itu, yang memikirkan nantinya akan prodi. Nanti prodi akan menggantikan, seperti itu. Jadi di kurikulum baru ini mekanika fluida itu ada 2.
sedangkan di kurikulum lama itu mekanika fluida hanya ada 1. Seperti itu. Nah, sehingga pada saat nanti semester 3 ini berarti ada dua praktikum untuk mahasiswa semester 3. Jadi nanti ada praktikum fisika dan ada praktikum material. Seperti itu. Sebentar, internet screen saya belum muncul ya. Nah, di sini tadi di sini ya, ini adalah kurikulum yang baru MBKM. Ini kurikulum yang baru MBKM yang sudah saya share di grup. Nah, jadi nanti saya ulangin untuk mahasiswa semester 1 dan semester 3 jangan dilihat lagi kurikulum lama. Jadi yang dibuka adalah kurikulum yang baru. Seperti itu ya, yang dilihat kurikulum yang ini semester 1 dan semester 3. Jangan dibuka lagi yang lama. Sedangkan semester 5 dan semester 7 masih menggunakan kurikulum yang lama. Jangan lagi dibuka kurikulum yang baru biar tidak bingung seperti itu. Jadi ikuti saja mata kuliah di kurikulum yang lama untuk semester 5 dan 7. Lalu untuk semester 3, jika ada pertanyaan, Ibu bagaimana kalau kami akan mengambil mata kuliah ke atas? Nah, jadi untuk sementara kemungkinan besarnya masih belum bisa mengambil mata kuliah ke atas karena kita masih dalam posisi merapikan mata kuliahnya gitu ya. Karena tadi ada yang masih ada yang harus menggantikan, masih ada harus menutup seperti itu. Nah, jadi untuk mahasiswa semester 3 masih belum bisa nanti untuk melihat semester ke atas seperti itu. Biasanya semester 3 itu nanti bisa memilih untuk ikut di semester 5 seperti itu. Tapi karena ini kurikulum baru, nanti saya lihat dulu jika memang misalnya dari 70 mahasiswa itu ya, ternyata 50 orangnya itu berkesempatan untuk mengambil kelas atas, itu nanti akan saya buka satu kelas di semester 5 untuk kurikulum yang baru. Seperti itu, jadi bisa diambil. Nah, tapi jika nanti peminatnya itu hanya di bawah 50 orang, berarti nanti masih tidak bisa mengambil semester atasnya, seperti itu. Karena di sini tadi saya ulangin, ada pergantian nama. Contoh kayak matematika teknik itu di kurikulum yang baru tidak ada, tapi adanya matematika 4 seperti itu. Sampai di sini matematikanya itu ada kalkulus tidak ada lagi di kurikulum baru, adanya matematika 1 seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kita masih dalam posisi merapikan kurikulum karena masa transisi. Nah, seperti itu nggih. Jadi pesan saya pada saat pengambilan PRS mohon diperhatikan diperhatikan untuk kode kelasnya ya, karena di sini ada perbedaan kode kelas. Jadi untuk semester 5 dan semester 7 menggunakan kode yang di kurikulum lama. Nah, ini jadi kode-kode mata kuliah yang di kurikulum lama. Sedangkan untuk mahasiswa semester 1 dan 3 menggunakan kode MBKM yang di kurikulum yang baru. Seperti itu ya. Jadi nanti semester 3 jangan mengambil di sini kalkulus lanjut. Nah, jangan. Karena di kurikulum baru tidak ada kalkulus lanjut. Adanya adalah matematika 3. Seperti itu. Nah, jadi nanti jangan sampai salah kelas. Jika salah kelas, maka nilai tidak akan terekap dan juga nanti di KHS juga tidak akan muncul. Seperti itu, nggih. Jadi itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Sambil silakan mengisi absen. Nah, di sini ya. Dari 200 mahasiswa yang aktif, yang hadir di sosialisasi ini itu hanya 30. Nah, seperti ini. Jadi mohon dihimbau ke teman-temannya untuk diperhatikan. Jangan sampai nanti saya ada pengulangan penjelasan ataupun akhirnya nanti salah mengambil kode, lalu nanti yang disalahkan akhirnya si dosen PA-nya kenapa kok tidak diperhatikan seperti itu. Jadi mohon untuk diperhatikan, jangan sampai salah mengambil kelas. Begitu juga untuk MKDU
ya untuk MKDU jangan sampai ada yang tertinggal untuk tidak diambil, dan juga dilihat di semester sebelumnya. Nah, jika semester sebelumnya itu misalnya yang mahasiswa semester 3 ya, ternyata nilai bahasa Inggrisnya itu BC, itu harus diulang dulu, harus diambil dulu. Nah, jadi jangan mengambil ke atas dulu, tapi diulang dulu atau diambil kembali mata kuliah yang nilainya masih belum lulus. Kan kalau MKDU itu lulusnya adalah B. Selain nilai B ke bawah, yaitu nilai BC, nilai C, nilai D, itu sudah tidak lulus kalau MKDU. Nah, jadi nanti misalnya mahasiswa semester 3 mengulang nilai bahasa Inggrisnya itu BC, silahkan diambil kembali di semester 3 ini, diulang seperti itu. Misalnya nilai aplikasi komputernya C gitu, itu diambil lagi, jangan ditinggal. Jadi diselesaikan dulu hutangnya sampai lulus, baru boleh baru silahkan meneruskan ke selanjutnya seperti itu. Nah, untuk mata kuliah prodi nilai C itu sudah lulus, tapi kalau nilai mata kuliah MKDU nilai BC, C dan D itu tidak lulus. Ya, jadi nanti silahkan diperhatikan nilai mana yang kurang, lalu silahkan diambil kembali. Begitu juga untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7. Jangan sampai ada mata kuliah yang tertinggal. Jadi misalnya mahasiswa semester 5 ternyata kewarganegaraannya itu D gitu ya. Segera diambil. Jangan mengambil mata kuliah semester atasnya dulu seperti itu. Jadi selesaikan dulu hutang-hutang yang sebelumnya, lalu nanti bisa melanjutkan ke mata kuliah yang lainnya seperti itu. Semester 7 juga seperti itu. Yang belum, jika ada mata kuliah di semester ganjil yang belum lulus seperti itu, silahkan diambil karena nantinya pada saat syarat kelulusan itu tidak ada nilai MKDU yang di bawah B, lalu untuk mata kuliah prodi maksimal nilai D itu hanya boleh 2, lalu tidak boleh ada nilai E. Untuk mata kuliah apapun tidak boleh ada nilai E, baik itu MKDU, baik itu prodi. Jadi harus lulus semua. Jadi diperhatikan dulu, jika nilai D-nya itu masih ada 5, diperhatikan itu nilai D-nya mata kuliah apa saja, dia adanya di semester berapa, lalu silakan diulang kembali. Karena di sini semakin banyak mahasiswanya, saya takutnya nanti dosen PA akan kurang meneliti gitu ya, apalagi kalian jika kalian nanti bimbingannya itu secara online atau bahkan tidak bimbingan. Jadi nanti wajib bimbingan dulu dan jangan mendadak. Nah, jadi di sini saya pesan jangan mendadak karena kalau mendadak pastinya nanti dosen tidak akan membimbing seperti itu. Jadi maksudnya gini, besok KRS sudah ditutup, tapi malam nanti atau sore gitu, sore sebelumnya baru menghubungi Bapak Ibu dosen PA-nya. Bapak Ibu saya sudah mengisi KRS, nah seperti itu. Itu kan sudah mepet ya. Biasanya kalau sudah mepet itu langsung ratusan mahasiswa yang mau mengambil KRS. Jadi mulai dari sekarang itu dicek lagi nilainya. Berarti nanti kalau nanti sudah KRS-nya buka, tinggal mengeklik saya ngambil yang ini seperti itu. Nah begitu juga bagaimana kalau yang semester 3 Bu, misalnya semester 1 kan namanya kalkulus gitu ya. Nah, saya nilai kalkulusnya ini D atau E. Nah, saya akan mengulang di semester 3. Nah, itu silahkan tetap mengambil nama di mata kuliah di semester 1. Jadi, kalkulus itu di semester 1 menjadi matematika 1. Nah, jadi nanti silahkan mengambil mata kuliah semester 1 yang namanya matematika 1. Jika nilai kalkulusnya itu E atau D, seperti itu. Nanti di situ langsung akan terkonversi atau tergantikan jika nanti di matematika 1 ini lulus. Seperti itu ya. Jadi jangan mengulangnya mengambil kurikulum yang lama, walaupun pada saat itu kan masih kurikulum lama gitu ya, namanya masih kalkulus. Tapi yang di sekarang jika mau mengulang itu mengambilnya yang matematika 1. Seperti itu. Karena di sini hanya ada beberapa mata kuliah memang ada yang hilang, digantikan dengan mata kuliah lain, tapi beberapa kuliah itu hanya namanya yang diganti. Jadi seperti kalkulus, namanya menjadi matematika 1. Fisika dasar menjadi fisika 1. Seperti itu. Kimia tetap,
Menggambar teknik tetap, statistika struktur tetap. Nah, jadi nanti diperhatikan kodenya seperti ini. Matematika 1 kodenya adalah TME 1021. Sedangkan kalau di sini kalkulus adalah TME 1101. Nah, jadi jangan sampai salah mengambil kelas dan kodenya diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Bu, saya Sudirman, angkatan 19, izin bertanya untuk mata kuliah yang ngulang, ngambilnya bagaimana Bu? Apakah harus ikut kurikulum yang baru, seperti contohnya kalkulus lanjut? Nah, Sudirman ini kan mahasiswa semester 5. Tadi saya bilang, mahasiswa semester 5, jangan membuka kurikulum baru. Jangan membuka kurikulum baru, mahasiswa semester 5 ya. Jadi saya ulangi, mahasiswa semester 5 dan semester 7, jangan dibuka kurikulum barunya. Yang dilihat adalah kurikulum yang lama ini. Tapi untuk mahasiswa semester 1 dan 3, jangan dibuka kurikulum lama. Wajib membuka kurikulum yang baru. Seperti itu ya, teman-teman. Saya ingatkan kembali. Jadi seperti Mas Sudirman, jika ada mengulang kalkulus lanjut, ya tetap yang diambil adalah kurikulum yang lama ini, kalkulus lanjut. Seperti itu. ME 2112. Jadi jangan dibuka lagi kurikulum barunya. Seperti itu ya. Jadi untuk mahasiswa lama itu tetap menggunakan kurikulum yang lama. Untuk mahasiswa yang baru menggunakan kurikulum yang baru. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Jadi nanti kurikulum lama ini berhenti di semester angkatan 2020. Jadi 2020 itu menghabiskan di kurikulum lama, baru 2021 itu sudah semuanya berpindah di kurikulum yang baru seperti itu. Ya, silakan Mas Nanda Suseno. Baik Bu, sebelumnya diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menanyakan yang kemarin itu Bu, kan sebelumnya saya sudah tidak ada nilai D-nya lagi, jadi tinggal semester depan itu saya ngulang 2 mata kuliah kan Bu, manajemen operasi sama penelitian statistik. Itu nilai di semester sebelumnya Apakah semester depan saya bisa ngambil sidang itu Bu? Itu saja Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini teman-teman mohon maaf, seperti Mas Nanda Suseno ini kan yang ditanya terkait tugas akhir dan nilai yang ngulang gitu ya. Nah, jadi mohon sabar gitu ya untuk teman-teman yang tugas akhir. Kan saya membuka pendaftaran. Saya membuka pendaftaran dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti di situ berkas ada Mbak Ayu itu akan memberikan ke saya yang akan memverifikasi. Maksudnya ini bisa tugas akhir atau tidak, bisa sidang atau tidak gitu. Jangan saya selalu didesak gitu ya. Setiap hari ditanya gitu. Maksudnya, Ibu saya bisa tidak, Ibu saya bisa tidak. Karena sudah ada jadwalnya. Jadi ditunggu saja. Nanti saya pasti akan menginfokan bahwa ini jadi sidang, ini bisa sidang, ini bisa sempro, seperti itu. Jangan setiap hari itu mahasiswa satu, baru ngumpulkan pagi, siang sudah ditanya. Baru ngumpulkan siang, besok pagi sudah ditanya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah harus bisa mengikuti sistem. Jadi mohon sabar. Jadi di situ saya membuka rentang pendaftaran tugas akhir, di mana harus melampirkan transkrip dan juga KHS. Nah, di situ seperti tadi misalnya di semester ini masih ada nilai E2 Bu, tapi apakah saya bisa sidang? Itu kemungkinan besar saya akan adakan juga rapat koordinasi dengan dosen, bagaimana keputusan kami bersama, seperti itu. Apakah ini mahasiswa ini bisa dibolehkan untuk sidang gitu. Maksudnya keputusan bersama itu bagaimana? Karena di situ saya akan menanyai track record-nya mahasiswa ini, seperti Mas Nanda Suseno nih misalnya. Misalnya saya akan bertanya ke Pak Binyamin atau Pak Agus. Pak Agus, selama perkuliahan Pak Agus, Mas Nanda Suseno ini bagaimana? Aktif atau tidak? Baik atau tidak? Misalnya, oh bagus kok Bu, oh berarti saya bisa percaya nih, bahwa nanti semester ini, Mas Nanda Suseno ini akan bisa lulus untuk mata kuliah yang nanti diambil E ini. Oke, berarti saya bolehkan sidang. Tapi ternyata jika setelah saya koordinasi dengan dosen, oh ternyata Mas Nanda Suseno ini perkuliahannya dia tidak pernah hadir Bu, tugas-tugas dia jarang mengumpulkan.
berarti mohon maaf, saya tidak bisa menyetujui karena di satu sisi saya akan berasumsi bahwa saya tidak akan percaya sama anak ini. Berarti nanti kemungkinan besar di semester ini dia akan seperti itu lagi, sehingga mata kuliah itu tidak lulus lagi seperti itu. Nah, jadi saya di sini akan melakukan itu, nggih. Jadi jangan didesak terus, jangan di WA terus-terusan. Saya bukannya tidak mau di WA oleh teman-teman mahasiswa, tapi mohon diikuti sistemnya. Jangan pagi baru daftar, siang sudah tanya, bisa kah Bu, saya Bu, begini, begini, begini. Diikuti Mas sistemnya ya teman-teman ya. Saya buka dari tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Baru nanti tanggal 7 sampai 8 saya akan memverifikasi. Baru nanti tanggal 11 saya akan mengumumkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mulai mengikuti sistem. Karena mahasiswa semakin banyak. Nah, jadi kalau misalnya sehari itu ada 50 mahasiswa yang WA saya gitu ya, semuanya nanya, Bu, saya masih ada nilai E 3, tapi saya berjanji Bu mau pasti nanti saya akan mengulang dan akan berhasil gitu ya. Jadi saya harus boleh sidang nih Bu gitu. Nah, jadi sekarang tuh tidak seperti itu lagi. Jadi kita harus mengikuti sistem, kita belajar sabar, nanti informasinya pasti saya sampaikan, tidak mungkin saya itu tidak menyampaikan informasi, dan tidak mungkin saya itu menahan mahasiswa. Karena prodi itu juga punya target. Jadi misalnya mahasiswa angkatan 2018 nih yang lulus tepat waktu nih seharusnya lebih banyak nih kayak gitu. Karena itu juga nanti akan meningkatkan nilai prodi seperti itu. Jadi sabar, jadi mohon sabar. Terus misalnya tapi Bu saya mau mengerjakan TA nih Bu gitu. Ya monggo silahkan tetap dikerjakan saja TA-nya gitu. Jadi walaupun jadi kan malah enak. Nanti pengumuman keluar, oh saya bisa sidang nih, dan alhamdulillahnya TA saya sudah saya kerjakan nih, berarti jeda seminggu 2 minggu saya sudah bisa maju nih, seperti itu. Jadi jika tidak ada halangan gitu untuk mengerjakan TA, jangan sampai nggak jadi deh saya mau pengolahan data soalnya pengumumannya belum ada gitu, tidak perlu seperti itu. Jika memang mau dikerjakan TA-nya ya monggo dikerjakan. Untuk informasi-informasi ya silakan sabar untuk menunggu. Itu semua ada jadwalnya. Saya bilang, saya semuanya sudah ada jadwalnya. Sama nanti ya pengalaman untuk ke depan, jika misalnya life skill gitu. Saya sudah berikan jadwal, nanti setiap awal bulan saya akan memverifikasi. Ini belum, ini mahasiswa nih nggak paham nih maksud saya. Dia baru upload pagi, siang sudah minta, Ibu saya sudah upload, mohon verifikasi. Padahal saya sudah punya jadwal, saya akan verifikasi setiap tanggal 1. Nah, seperti itu. Setiap tanggal 1 awal bulan. Jadi mohon ditunggu. Setiap tanggal 1 awal bulan, pasti saya akan memverifikasi. Sebelum itu silahkan diupload terus saja sertifikat-sertifikatnya. Nah, itu nanti untuk teman-teman life skill di semester depan. Seperti itu ya. Jadi tidak misalnya setiap mahasiswa, misalnya Mas Adi gitu, Bu, saya sudah upload, mohon diverifikasi. Saya buka lagi life skill. Nanti siang, Bu, saya sudah upload, mohon diverifikasi. Ya kan berarti kerjaan saya terulang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau terjadwal, itu enak. Setiap awal bulan saya akan verifikasi. Berarti nanti semua yang penting kalian sudah masukkan sertifikat, saya akan verifikasi. Seperti itu. Begitu juga nanti dengan KRS. Ya. Jadi mohon kita sama-sama menghargai waktu. Jadi kemarin saya sudah menginformasikan, mohon untuk semua bimbingan saya mengumpulkan transkrip nilai. Jika transkrip nilainya yang semester genap belum ada, itu tidak apa-apa. Nanti bisa saya bantu, saya cek di akun saya, di akun sikat saya atau sikat akademik seperti itu. Nah itu gunanya untuk apa? Gunanya saya nanti akan membantu melihat. Jadi tadi misalnya Mas Adi, oh dia di semester 1 masih ada nih yang ngulang. Oh berarti nanti di KRS semester 3 dia harus mengambil mata kuliah semester 1 ini gitu. Lalu nanti pada saat sudah KRS-an, saya biasanya akan memberi deadline juga. Mohon mengisi KRS mulai tanggal sekian sampai sekian. Setelah itu saya akan melakukan verifikasi semuanya. Saya akan melakukan pengecekan untuk semuanya seperti itu. Itu mohon ditunggu, jangan lagi paginya mengisi, lalu nanti siangnya Bu saya sudah mengisi, mohon disetujui. Nah, tidak perlu seperti itu karena tanpa kalian pun ngomong, pada saat saya membuka akun saya itu langsung muncul, misalnya Mas Adi sudah mengisi, pasti nanti akan saya
setujui akan saya cek. Misalnya Mas Imam belum mengisi seperti itu. Jadi tidak perlu mendesak-mendesak terus karena juga insya Allah dosen juga akan mengetahui jadwal-jadwal itu. Dan juga jika saya sudah memberikan deadline gitu ya, rentang waktu, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 silakan diisi untuk KRS-nya. Jangan lagi mengisi KRS-nya di tanggal 10 seperti itu. Karena nanti akan tertinggal dan nanti akan mepet. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang mepet-mepet itu jangan diulangi. Jadi biasanya mahasiswa itu sudah saya minta untuk mengisi, tidak diisi, akan rame pengisian pada saat H-1 atau H-2 ditutup. Nah, itu baru akan rame. Sehingga kami di Prodi ini akan lembur-lembur. Nah, seperti itu. Nah, jadi mohon diperhatikan. Dan juga jika lagi di kampung sinyalnya kurang baik, nah itu yang lebih lagi harus diperhatikan. Berarti harus jauh-jauh hari sudah diplotkan. Saya nanti akan mengambil mata kuliah ABC, seperti itu. Jika saya bisa mengambil mata kuliah ke atas, berarti saya akan mengambil mata kuliah yang E misalnya seperti itu. Nah, jadi udah mulai di list gitu. Jadi liburannya itu 5% lah disisihkan waktunya itu untuk mengecek nilai-nilainya. Jangan sampai nanti pas sudah mau tugas akhir terkendala dengan nilai-nilai MKDU yang masih belum lulus ataupun nilai prodi yang masih E ataupun D seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dicek dulu nilai-nilainya. KRS akan mulai dibuka tanggal 25 Juli. Itu nanti bisa mulai diisi. Seperti itu. Dan tadi saya ingatkan, mahasiswa semester 5 dan semester 7 jangan membuka kurikulum baru. Jadi silahkan dibuka kurikulum yang lama. Lalu mahasiswa semester 1 dan 3 silahkan membuka semester kurikulum yang baru, nah kurikulum lamanya ditutup dulu seperti itu. Tapi nanti nanti akan saya pastikan kembali tadi seperti yang ditanyakan Mas Daeng, apakah bisa nanti ya, misalnya tadi mengulang kalkulus lanjut gitu, apakah bisa bergabung dengan mahasiswa semester 21 yang dia namanya menjadi matematika 3 seperti itu. Nanti saya tanyakan dulu, jika nanti bisa itu nanti ikut di matematika 3 tidak apa-apa, tapi jika tidak bisa itu tetap di kalkulus lanjut karena nanti itu tetap walaupun nanti dalam prakteknya gitu ya, dalam prakteknya itu akan tetap satu kelas karena nanti kemungkinan besar pengajarnya akan tetap sama seperti itu. Hanya jika mahasiswanya lebih dari 100 baru nanti akan dia menjadi 2 kelas. Nanti akan saya pastikan dulu ke BAA, nanti akan saya infokan di grup. Cuma sementara infonya seperti itu dari BAA bahwa semester 1 dan 3 menggunakan kurikulum yang baru, semester 5 dan 7 tetap menggunakan kurikulum yang lama. Nah, seperti itu. Jadi nanti sambil di list dulu jika ada mata kuliah yang nilainya masih kurang, lalu nanti akan bisa diambil di KRS yang nanti akan datang seperti itu. Dan jangan sampai terlambat untuk pengambilan KRS dan jangan lupa untuk bimbingan seperti itu ya. Untuk bimbingan saya nanti insya Allah akan saya buka jadwal bimbingan secara offline itu di kampus. Nanti untuk hari dan jamnya akan saya tentukan. Lalu kalau ada pertanyaan bagaimana untuk yang di luar kota gitu ya. Untuk yang di luar kota nanti pada saat saya offline itu saya akan membuka Zoom juga. Jadi nanti bisa bergantian via Zoom. Tapi yang ada di Samarinda nanti bisa datang secara offline karena jika offline itu akan lebih enak gitu untuk kita saling mengoreksi jika saya ada salah mungkin dalam menyetujui atau mahasiswa ada kurang dalam mengambil seperti itu kita bisa langsung komunikasinya lebih enak seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya ingatkan kembali dari 200 mahasiswa hanya 30 mahasiswa yang bergabung. Jadi nanti mohon disampaikan ke mahasiswanya, ke teman-temannya untuk mengecek gitu ya atau menyimak nanti di sini akan saya upload di YouTube untuk
recordnya. Jadi nanti silakan dicek kembali apa saja yang harus diperhatikan seperti itu. Jika tidak ada, saya tutup. Sekian. Jangan lupa untuk mengisi form absensi ya, yang ada di link absen, silakan diisi. Dan juga dicek kembali untuk nilai-nilainya. Jika ada yang masih ada yang kurang, silakan diambil lagi atau diulang. Jangan jangan masih ada nilai yang kurang gitu ya, di semester 1 misalnya masih ada nilai yang tidak lulus tapi sudah mengambil mata kuliah semester atasnya gitu, tidak, jangan. Jadi diulang dulu hutang-hutangnya atau nilai-nilai yang masih kurang, lalu nanti bisa melanjutkan untuk semester atas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.